Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi pada praktikum sistem digital 2 di pertemuan 5 ya. Nah, di pertemuan 5 ini kita akan membahas mengenai pencacahan biner atau binary counter. Nah, counter sendiri ini merupakan sebuah rangkaian digital yang terdiri dari beberapa flip-flop yang dapat menghasilkan perubahan output sesuai dengan masukan clock yang diberikan kepada rangkaiannya. Counter dapat digunakan untuk yang pertama yaitu menghitung banyaknya data pulsa dalam waktu yang tersedia. Selanjutnya membagi frekuensi penyimpanan data serta pengurutan alamat. Dan yang terakhir, counter juga dapat digunakan dalam rangkaian aritmatika. Nah, di sini ada dua jenis counter. Yang pertama ada counter yang berdasarkan dengan clock, dan yang kedua counter yang berdasarkan dengan pencacahannya. Counter yang berdasarkan dengan clock ada dua juga, yaitu tipenya synchronous counter dan juga yang kedua synchronous counter. Lalu pada counter yang berdasarkan pencacahannya, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama up counter, kedua down counter, dan ketiga campuran atau up atau down counter. Nah, di sini ada counter berdasarkan clock ya. Di sini di rangkaian asynchronous counter dan di sini synchronous counter. Nah, perbedaan utamanya yaitu jika synchronous counter dia memiliki gerbang logika N atau komponen gerbang logika lain. Nah, sedangkan asynchronous dia tidak memiliki gerbang logika lagi ya. Nah, jadi asynchronous ini pure dia rangkaian flip-flop yang dihubungkan dari satu ke flip-flop lainnya. Sedangkan synchronous counter dia memiliki komponen lain untuk menghubungkan flip-flop satu dengan flip-flop lainnya. Nah, pada counter cacahannya yang direpresentasikan memiliki urutan naik. Nilai cacahannya dari kecil hingga ke besar. Contohnya nilai cacahannya yaitu 1, 2 hingga 10 atau lebih ya. Sedangkan pada down counter cacahannya yang direpresentasikan memiliki urutan turun atau nilai cacahannya dari besar ke kecil. Contohnya 10, 9 hingga ke 1 atau 0. Nah, di sini ada mod number atau jumlah modulo. Nah, mod number ini merupakan jumlah keadaan output yang dimiliki oleh sebuah counter. Nah, di sini juga ada dekade counter nih. Nah, atau counter dengan modulo 10. Artinya counter yang memiliki 10 kondisi output yang berbeda. Masing-masing output itu mewakili nilai 10 digit desimal dari 0 sampai dengan 9. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan rangkaian ya. Kita buat rangkaian praktik di Proteusnya. Nah, di sini bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama ada power, ground, switch, resistor dengan resistansi 100 ohm. Lalu kita gunakan LED juga, lalu kita gunakan clock atau di clock dengan frekuensi 0,5 Hz. Lalu yang terakhir kita gunakan IC 74LS76. Nah, ini rangkaian up counter yang bakal kita buat. Dan ini ada rangkaian down counter yang bakal kita buat. Nah, jika hanya melihat sekilas, rangkaian down counter dan up counter itu sama ya. Nah, yang menjadi perbedaan yaitu hubungan dari key ini atau flip-flop ini ke flip-flop lainnya. Nah, jika up counter dia untuk menghubungkan ke flip-flop selanjutnya dia dari key ke CLK. Sedangkan jika down counter dia dari key aksen ke CLK. Oke, di sini kita langsung praktiknya ya. Nah, tadi yang pertama-tama kita butuhkan yaitu 74L76 IC-nya, lalu kita gunakan clock, lalu kita gunakan LED, di sini saya gunakan LED blue. Lalu kita gunakan resistor, lalu kita gunakan switch. Nah, nanti untuk power serta groundnya kita gunakan yang ada pada terminal ini. Ini power dan ini ground. Oke, pertama-tama kita simpan si IC-nya ya. IC-nya kita simpan. Nah, IC ini posisinya kita ubah dengan cara kita mirror X. Nah, ini posisi yang
sekarang kita akan buat. Nah, kita harus membutuhkan 4 buah IC. Nah, kita tinggal copy saja agar tidak perlu memirroring lagi si IC-nya. Kita klik kanan pada komponennya, copy. Selanjutnya kita klik kanan lagi pada project board-nya, lalu kita paste di sini. Atur sekiranya segini. Nah, kita harus 4 ya, berarti kita copy lagi, ini menjadi 2. Copy, sini paste. Nah, IC sudah kita pasang. Lalu selanjutnya kita gunakan LED. Nah, LED kita taruh di kurang lebih di sini ya. Nah, LED kita balik, klik kanan, lalu kita mirror. Nah, seperti ini. Nah, LED pun kita gunakan 4 buah. Kita copy juga. Paste di sini. Nah, kita copy lagi. Paste di sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan yaitu 2 buah switch. Switch kita pasang di sini 1 dan di sini juga 1. Selanjutnya kita pasang ground ya, atau resistor dulu deh. Kita pasang resistor di sini 1. Kita ubah biar berdiri. Nah, di sini kita ubah dulu ya, resistornya jadi 100. Nah, setelah ini kita copy. Paste di sini. Lalu paste lagi di sini. Lalu kita paste di sini, di stop LED kita paste. Lalu di atas switch kita paste juga. Satu lagi di sini. Nah, lalu kita pasang powernya. Kita pasang power. Kita pergi ke terminal. Di sini ada power. Nah, di sini kita pasang 1 di setiap komponen IC yang di port S-nya, kita pasang power ya. Kita pasang power. Di sini juga kita pasang. Nah, di sini juga kita pasang. Power sudah semua. Langsung kita pasang ground juga. Ground kita pasang di sebelah satunya dari switch. Lalu kita buat untuk paralel si LED-nya. Nah, setelah ini kita mulai merangkai. Nah, tadi untuk clock kan belum kita pasang ya. Clock biarkan dulu karena Proteus ini terkadang kalau misalkan kita pakai clock lebih awal dia bakal error. Oke. Di sini kita hubung-hubungkan. Oke, kita pertama paralelkan dulu si ground ke semua LED-nya. Ini ke sini. Ini ke sini. Resistor dengan LED-nya semua hubungkan. Nah, dari resistor ini yang D1 kita masuk ke key. Yang ini kita masuk ke key juga. Ini juga kita masukkan ke key. Ini juga kita masukkan ke key. Oke, dari key ini kita masukkan ke CLK. Masuk ke CLK. Ini juga masuk ke CLK. Ini juga masuk ke CLK. Nah, lalu untuk ini kita hubungkan juga ground dengan switch. Ini juga. Oke, sepertinya ini terlalu atas, kita turunin ya. Ini terlalu atas. Nah, sekitar segini. Kita hubungkan lagi resistor dengan switchnya. Ini power dengan resistor. Nah, ini juga kita hubungkan dengan resistor. Nah, untuk switch yang belah kiri ini kita hubungkan dengan semua yang ada R pada IC ini. Kita hubungkan. Ini juga. Nah, kita hubungkan. Ini
kita hubungkan, dan ini kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita hubungkan bagian kanan switch ini dengan si bagian JK setiap IC ini. Yang pertama kita dari JK yang paling kanan ini, kita hubungkan dengan switch. Yang K kita paralelkan ke sini, yang J kita paralel masuk ke sini, lalu yang K kita masuk ke sini. Ini juga sama, kita buat seperti itu tadi. Ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, ini rangkaian up counter ya. Nah, sekarang kita masukkan clocknya. Nah, ini kita putar, kita hubungkan. Oke. Nah, ini kita hubungkan. Nah, untuk rangkaian up counter seperti ini ya. Jadi untuk cara kerjanya, pertama clock ini dia akan bekerja untuk memberikan inputannya. Nah, dia masuk ke IC, lalu dia akan men-trigger LED ini dan juga masuk ke CLK dari si IC ini. Nah, kondisinya jika LED ini sudah menyala, dia akan membuat proses pencacahan biner. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini menyala. Nah, ini desimal 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi untuk pencacahan biner up counter ini, rangkaian yang pada yang kita buat ini, dia hanya sampai desimal ke 15. Jika kalian bingung kenapa bisa 15, nah anggaplah LED ini jika menyala biner 1, jika mati dia biner 0. Nah, ini merupakan kode dari si angkanya. Nah, jika kalian bingung, kalian bisa gunakan segmen. Contohnya seperti ini, kita copy rangkaiannya, lalu kita paste di bawahnya. Nah, berarti kita hapus si LED-nya. LED kita hapus, ini juga resistor kita hapus semua. Ini juga kita hapus, ini hapus, ini juga hapus, semuanya kita hapus. Nah, kita cari 7 segmen. Kita cari 7 segmen atau seperti ini, 7 segmen. Nah, kita lihat. Nah, kita gunakan yang ini ya, yang pertama aja. Kita taruh 7 segmen di sini. Nah, dari sini kita hubungkan ini dengan key ini juga sama, ini juga ke sini. Oke, sebentar. Oke, wire-nya kita turun ke bawah. Nah, ini ke sini, lalu ini ke sini. Kita hubungkan, ini belum dihubungkan, ini juga. Ini sebentar. Oke. Nah, sekarang kita ulang untuk pencacahannya. Oh, sebentar, ada error. Nah, jika kalian teman-teman terjadi error seperti itu, kalian tinggal hapus clocknya, lalu kita pasang lagi clocknya. Kita putar, lalu kita sambungkan dengan CLK. Jadi setelah itu coba kita run lagi. Oh, sebentar, masih ada masalah. Oke, sebentar ya, kita masih ada masalah nih. Sepertinya masih ada masalah. Ini kita pasang yang baru. Nah, berarti nanti kalau misalkan teman-teman terjadi masalah seperti itu, tinggal ganti clocknya ya. Oke, balik lagi. Di sini merupakan pencacahan biner sudah dimulai. Nah, berarti ini up counter.
bisa kalian lihat di sini rangkaiannya yang atas menunjukkan biner, yang bawah menunjukkan desimalnya. Nah, maka bisa kalian lihat di sini dia menunjukkan biner. Nah, ini desimal ya. Jadi kita ulang lagi. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan hingga seterusnya. Nah, jika kalian bertanya-tanya fungsi ini switchnya fungsinya buat apa sih? Nah, jadi fungsi switch ini yang belah kiri, yang sebelah kiri ini yang terhubung dengan R, dia untuk mereset si LED-nya atau si rangkaiannya. Semisal nih, kita lihat di sini. Kita klik. Nah, dia bakal merubah rangkaiannya ke posisi yang awal dan memberhentikan si rangkaiannya. Jika kita buka, nah rangkaiannya bakal berjalan seperti biasanya. Nah, bagaimana jika switch yang belah kanan? Nah, yang belah kanan ini dia sebagai switch pause. Nah, contohnya kita lihat di sini. Nah, dia bakal memberhentikan si rangkaiannya tapi tidak mematikan rangkaian ke posisi awalnya. Oke, kita lihat yang bawah apakah bakal sama. Nah, sama ya, dia bakal merubah si rangkaian ke posisi awal. Kalau kita angkat, nah dia bakal mulai kembali. Kalau yang kanan, yang pause tadi, nah dia bakal berhenti tapi tidak merubah ke posisi awal. Itu switch 1 dan switch 2. Ini switch 1, ini switch 2, dan yang bawah juga sama. Oke, ini adalah rangkaian up counter. Nah, bagaimana dengan down counter? Down counter hanya perlu kita rubah posisi dari pengambilan outputnya. Ini kita hapus saja. Ini juga dan ini juga kita hapus. Nah, yang ini yang key accent masuk ke CLK. Ini juga kita masuk ke CLK. Ini pun sama masuk ke CLK. Oke, yang bawah juga sama. Biar contohnya kita bisa lihat. Ini hapus, kita hubungkan. Ini juga. Nah, teman-teman jangan lupa clocknya kita hapus dulu ya, biar tidak ada error lagi. Kita membuat clock yang baru. Clocknya kita buat baru. Kita putar. Oke, kita putar, masuk. Kita hubungkan dengan CLK lagi. Lalu ini juga sama. Ini masukkan, kita putar lagi. Kita hubungkan dengan CLK. Oke, putaran. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, sebentar. Oke, ini kita belum angkat ya. Oke, sebentar. Ini kita angkat, ini juga kita angkat. Nah, kita play lagi. Nah, terlihat rangkaian dimulai dari 15 atau heksadesimalnya itu F di sini. E, D, C, B, A, lalu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini merupakan rangkaian si down counter ya. Jadi yang hanya membedakan bagaimana inputnya berasal atau dari mana inputnya berasal. Kalau misalkan tadi inputnya dari key, dia bakal melakukan up counter. Sedangkan kalau misalnya inputnya berasal dari key accent, dia bakal melakukan down counter. Nah, mungkin sekian penjelasan atau pemaparan materi mengenai pecahan biner. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada asprak yang bersangkutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.